Pak Renal, terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara VIDA dan DJP. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri dulu, nama Bapak dan Ya, company. nama saya Renalan Sugiantoro. Saya dari CTBC Bank Indonesia, di bagian divisi Financial Controller. Oke, nah Bapak kan tahu ya bahwa hari ini kan VIDA sedang bekerja sama dengan DJP nih ya, terkait dengan sosialisasi untuk penggunaan tanda tangan digital nantinya untuk pelaporan pajak. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan nih ke Pak Renal. Pertama, apakah saat ini CTBC sudah tahu tentang perubahan apa yang akan kita sosialisasikan di acara hari ini? Ya, untuk hal ini CTBC kami sudah mengetahui intinya untuk terkait sosialisasi penandatanganan elektronik ini. Ya. Tetapi memang dirasa kita masih belum dalam arti memahami secara sepenuhnya terkait sistem ini, bagaimana sistem ini berjalan nanti ke depannya dan apa saja keunggulan dari sistem ini. I see. Nah, kalau misalnya nih Pak, sudah tahu belum kalau di tahun ini DJP sedang bekerja sama dengan PSRS seperti VIDA untuk transformasi dengan tanda tangan digital terkait dengan pelaporan pajak? Ya, pada awalnya kami masih belum mengetahui bahwa VIDA termasuk vendor, di bawah vendor. Tapi setelah kami melakukan observasi terkait keharusan ini, jadi kami sudah mulai mengetahui karena di sana sudah ada listnya. Oke, selamat siang. Aku di sini lagi bersama dengan Mas Marvin Sulistyo dan Mas Steven Lesmana. Dan hari ini kita mau nanya-nanya nih soal sosialisasi tanda tangan digital untuk pelaporan pajak gitu. Jadi aku jelasin konteksnya dulu ya. Jadi konteksnya kan penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik seperti VIDA itu kan akan diberlakukan nih khususnya di tahun 2024 gitu. Nah, kira-kira akan semakin digencarkan juga gitu. Pertanyaan pertama, menurut Mas Marvin dan Mas Steven, kira-kira apa saja sih dampak positif dari penerapan tanda tangan digital dari PSRS seperti VIDA ini untuk pelaporan pajak gitu? Mungkin dari Mas Marvin dulu ya. Oh, oke, boleh. Kalau menurut saya memang ini penting sekali ya kalau kita ngomong soal percepatan ini, karena satu, kita harus melihat beberapa sisi. Kita belajar dari pandemi, begitu ketika kita memerlukan adanya sebuah upaya untuk keabsahan dokumen, kita untuk tanda tangan elektronik seperti itu, memang itu hal yang paling dimungkinkan begitu. Kita belajar di pandemi. Dan kita melihat saat ini pun ternyata orang masih banyak yang mengadaptasi dari kebiasaan pandemi tersebut. Nah, tentunya dengan kemudian sekarang dan kemudian yang didapatkan sekarang, kemudian dengan tanda tangan elektronik yang saat ini tengah digencarkan itu juga, kalau menurut saya ini sangat penting gitu. Karena selain kemudian kita melihat bahwa kecepatannya pasti lebih cepat kalau kita menggunakan digital ya, kemudian juga keamanannya pun kalau kita bandingkan dengan tangan basah begitu ya, kita ngambil sampelnya itu sebenarnya sama dalam segi hukum. Kalau kita mengacu kepada undang-undang ITE itu pun sebenarnya sama begitu ya. Kalau kita mengingat juga kepada kemarin beberapa waktu yang lalu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sempat menyinggung hal ini, itu pun dalam segala security itu aman. Dan juga yang pasti ini lebih ini juga ya, mudah juga kepada masyarakat untuk bisa segera mengakses ke beberapa sisi. Kalau menurut saya seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Marvin. Kalau untuk Mas Steven sendiri nih gimana nih? Setuju banget sih, apalagi setelah terjadinya pandemi itu kan era digital geraknya cepat sekali ya, karena sekarang udah era digital, jadi transformasi dalam pelaporan pajak itu tuh emang harus benar-benar digencarkan, apalagi misalnya dalam tanda tangan digitalnya itu. Nah, makanya jadi karena sekarang udah eranya digital, jadi transformasi dalam pelaporan pajak menggunakan tanda tangan digital, khususnya dari penyelenggara sertifikasi elektronik yang terdepan seperti VIDA, itu tuh bisa membantu banget bagi pengusaha dalam lapor pajak, jadinya semakin lebih mudah. Dan prosesnya juga jadi lebih cepat, karena kan efisien dari segi waktu ya kan, dan juga aman karena udah legal secara hukum, seperti itu sih. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih sebenarnya lebih ke menurut Mas Marvin sama Mas Steven sendiri, bagaimana sih caranya supaya para pengusaha kena pajak ini atau PKP tuh lebih 100% siap lah dengan transformasi digital ini? Oke, mau siapa dulu? Boleh dari Mas Marvin dulu deh. Oke, boleh. Mungkin saya tadi menambahkan juga tadi poin dari Steven bagus sekali tadi dijelaskan juga ya, salah satu solusinya seperti itu. Karena kenapa saya jadi ingat satu hal pada beberapa waktu lalu memang ada audiensi dari Ditjen Pajak begitu ya, mengenai pelaporan SPT dari para pengusaha. Betul. Itu ternyata kita memang sudah bisa dikatakan betul di atas 80% untuk tahun 2022, tetapi belum sampai 90%. Salah satu alasannya kenapa? Karena masyarakat itu mager.
Gitu. Pada waktu mereka harus kemudian mengabsahkan tanda tangan, melegalisir dokumen dan lain-lain, mereka tuh memerlukan effort tertentu hingga akhirnya kemudian mereka melupakan faktor itu. Hingga akhirnya mereka itu, aduh males nggak usah lapor deh dan lain-lain. Nah diharapkan tentunya dengan saat ini itu bisa kemudian ada muncul sosialisasi betapa pentingnya dan mudahnya kalau kita bisa menggunakan tanda tangan elektronik. Kita dengan mudah seperti ini, kita juga bisa terus tentunya dari hal ini dari segi ini ya Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, DJP dan juga FIDA pun juga diharapkan bisa memberikan sosialisasi yang menyeluruh juga kepada masyarakat untuk semua lini juga. Karena memang saat ini kita di kota besar, tapi tidak semua orang di kota besar itu paham dan sadar betapa pentingnya sebenarnya menggunakan tanda tangan elektronik itu dan seberapa mudahnya sebenarnya itu bisa kemudian digunakan untuk masyarakat saat ini. Iya, betul. Berarti penyeluruhannya lebih ke menyeluruh ya, dari segi pemerintah, dari segi PSRE ini juga gitu kan. Maksudnya apalagi benar juga poinnya Mas Marvin tadi, orang mager tuh bener sih banyak juga gitu. Apalagi sekarang kita mewajibkan semua perusahaan nih yang wajib pajak untuk menggunakan tanda tangan digital ini gitu kan. Sebenarnya kan untuk kebaikan perusahaan tersebut juga kan, untuk mereka lebih mudah jadinya gitu kan, untuk membantu pertumbuhan ekonomi ke depannya gitu. Nah kalau dari Mas Steven sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya setuju banget. Kuncinya ada di, menurut aku ada di edukasi ya. Jadi kayak perlu banget adanya komunikasi yang lebih lagi untuk tentang mengenai transformasi digital ini. Jadi supaya orang-orang itu, khususnya masyarakat tuh, mereka tuh lebih aware ya, misalnya lebih sadar tentang adanya mereka bisa loh melakukan lapor pajak menggunakan tanda tangan digital gitu. Nah, jadi penyuluhan dan komunikasi ini harus lebih gencar lagi, baik dari segi pemerintah dan juga penyelenggara sertifikasi elektronik seperti FIDA ini gitu. Dan acara sosialisasi seperti ini itu tuh sangat membantu banget bagi masyarakat, khususnya pengusaha kena pajak, supaya mereka tuh jadi lebih siap ya dalam mengimplementasikan tanda tangan digital ini untuk lapor pajak di tahun 2024 nanti. Oke, sekiranya cukup ya untuk sesi interview kali ini gitu. Dan dari interview tadi itu kita belajar kalau misalnya transformasi digital untuk pelaporan pajak ini begitu penting gitu, karena kita sebagai PSRE gitu, penyelenggara sertifikasi elektronik seperti FIDA itu memberikan solusi yang lebih mudah digunakan, kemudian cepat, kemudian pastinya aman juga karena legal di mata hukum gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Marvin dan Mas Steven. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke, selamat siang Mbak Mike. Aku mau langsung ngobrol-ngobrol aja nih soal sosialisasi digitalisasi tanda tangan digital untuk pelaporan pajak di tahun 2024. Untuk yang pertanyaan pertama, lebih ke bagaimana sih proses pelaporan pajak di perusahaan Mbak Mike saat ini gitu. Apakah sudah ada inisiasi dari perusahaan Mbak Mike soal digitalisasi atau belum gitu? Kira-kira sekarang kayak gimana? Oke, kalau sekarang White Technology Indonesia untuk laporan pajaknya sudah benar-benar update. Kenapa? Karena kita selalu dapat update dari DJP yang tempat KPP kita. So semuanya termasuk unifikasi yang terbaru PPh 23 dan 26 itu sudah kita lakukan. PPN pun juga sudah terupdate. Jadi semua benar-benar sudah digitalisasi betul. Untuk sosialisasi tentang tanda tangan digital ini sebenarnya Mbak udah pernah dengar sebelumnya atau baru tahu pas dapat invitation dari kita? Terus terang baru pertama kali hari ini. Baru dan sempat kaget juga, tapi maksudnya ini positif lah kalau emang untuk mempermudah kita, kenapa enggak kan? Kita pasti pengen tahu seperti apa sih gitu sampai koneksi ya sampai ke DJP gitu loh. Dan yang terakhir sebenarnya harapan Mbak Mike sendiri nih dengan digitalisasi pelaporan pajak melalui tanda tangan digital ini, kira-kira harapan Mbak tuh apa sih untuk kemajuan perusahaan Mbak gitu dan untuk karyawan semuanya gitu ya? Oke. Saat ini kita sebenarnya sometimes kesulitan adalah yang authorized signature-nya. Mereka suka keluar negeri, ya kita juga paham lah, pasti kan mereka juga businessman kan. Ya. Itu agak sulit. Sementara di kita, karena kita perusahaan teknologi dan customer kita bank, itu kita sudah mulai digital side, itu sudah mulai. So kalau misalnya ini terjadi sampai digital signature ada dengan DJP, FIDA dengan DJP online terjadi, itu akan lebih mensupport pekerjaan kita sehari-hari, pasti mempermudah. Oke. Oh, berarti positif banget ya nih Mbak ya. Positif banget. Semoga nanti sesi di dalam bisa bermanfaat untuk Mbak Mike, jadi lebih insightful, bisa berbagi juga sama teman-teman di kantor Mbak Mike ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Mike untuk sesinya hari ini. Selamat siang. Selamat mengikuti acaranya. Ya. Halo pagi Pak Amir, terima kasih sebelumnya sudah hadir di acara FIDA dan DJP. Mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu? Oke, perkenalkan nama saya Ami dari PT Administrasi Medika, khususnya di bagian teks.
Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan sehubungan dengan acara hari ini yang saya mau tanyakan ke Pak Amir. Yang pertama, apakah Bapak sudah tahu kalau di tahun ini DJP akan bekerja sama dengan PSRE seperti VIDA salah satunya untuk transformasi dengan tanda tangan digital terkait dengan pelaporan pajak untuk PKP? Terkait dengan itu sebenarnya kami dari bagian pajak khususnya dari praktisi perpajakan itu sudah tahu terkait dengan hal itu. Cuman kerjasama dengan VIDA ini makanya itu kami datang ke sini untuk tahu lebih lanjut lagi nih bagaimana proses-proses kerjasama yang akan teknisnya nanti ke depannya untuk pelaksanaan kerjasama tersebut. I see. Tapi secara isu, secara sebenarnya sudah aware ya Pak sudah dengan hal aware, itu ya. ya. Oke. Nah, kalau seandainya di Admedika sendiri saat ini boleh dijelaskan nggak sih Pak Amir seperti apa sih proses pelaporan pajak yang sudah terjadi? Lalu apakah sudah ada inisiasi dari Admedika terkait dengan digitalisasi untuk pelaporan pajaknya? Oke, terkait dengan digitalisasi pelaporan perpajakan kami selalu meng-approve itu mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di DJP, kebijakan-kebijakan di DJP terkait dengan pelaporan yang selama ini berjalan di Admedika. Kami sudah melakukan pelaporan secara elektronik juga. Mungkin dengan adanya kerjasama antara VIDA dengan DJP ini mungkin akan lebih memudahkan lagi nih proses yang kami sekarang lakukan ini. Makanya kami pengen tahu dulu apakah kerjasama ini dapat lebih mempermudah Admedika ke depannya atau seperti apa nantinya dalam pelaporan khususnya di perpajakan. Jadi lebih efisien juga dan lebih efektif juga iya, ya Pak. betul, untuk betul, kedepannya. betul, betul. Terima kasih banyak Pak Amir. Terima kasih, untuk sama-sama. tanggapannya. Ya, masih di acara Unlocking the Business of Digital for Taxpayers. Saat ini saya bersama dengan Pak Aat dari salah satu company yang sangat besar di tentunya OTA yaitu Tiket.com. Halo Pak Aat, terima kasih untuk waktunya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pertama mungkin kita akan bicara mengenai saat ini di Tiket.com sendiri bagaimana proses pelaporan pajak di perusahaan Pak Aat sendiri. Oke, saat ini untuk pelaporan pajak di Tiket.com kami masih mengikuti fasilitas aplikasi yang diberikan oleh kantor pajak ya. Jadi masih pakai ISPT, kemudian e-faktur, dan kemudian Enova. Begitu Siap, sih. siap. Nah, apakah sudah ada inisiasi dari perusahaan Pak Aat sendiri yaitu Tiket.com terkait dengan digitalisasi pelaporan pajak? Oh, saat ini sih memang dari kami ingin mencoba menggali informasi ya terkait digital signature gitu kan. Nah, tentunya sih dengan digital signature ini kita bisa kayak mempermudah dalam proses verifikasi data, kemudian pelaporan pajak, dan itu nanti harapannya kayak bisa sekali pencet itu bisa sinkronis dalam pelaporan kemana-mana. Jadi kayak tidak usah approval ke atasan atau bagaimana. Jadi kayak misal secara angka sudah sesuai, kemudian ketika dari pelaporan administratif kita langsung bisa kirim. Iya, gitu. Betul sekali Pak Aat. Nah, bicara seperti yang tadi barusan Pak Aat bilang mengenai harapan. Yeah. Nah, pandangan dari Pak Aat sendiri dengan terjadinya transformasi digital dalam pelaporan pajak ini, dari pandangan Pak Aat sendiri sebagai pelaku tax dan finance itu seperti apa? Kalau aku sih honestly ketika melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan tentunya kita melihat seluruh bisnis kan sudah digital semua. Nah, saya impression sekali sih. Jadi honestly jujur senang ketika misalkan bisa mempermudah dalam pelaku pajak kayak kami sebagai administrator pajak. Ada tentunya terkait dengan data ini, digital signature kita welcome sekali. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang mungkin belum dapat kesempatan buat sosialisasi atau mungkin dapat bagaimana sih caranya. Nah, itu mungkin bisa disosialisasikan kembali sih tentunya. Siap. Terima kasih banyak Pak Aat untuk waktunya. Sama-sama. Ya. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Stanley. Iya. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat. Ya Pak. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak terkait dengan sosialisasi pajak saat ini. Nah, sekarang pengen tahu Pak, kalau dari perusahaan Bapak sekarang, proses pelaporan pajaknya itu seperti apa ya Pak saat ini? Saat ini kita sudah melakukan pelaporan pajak secara online menggunakan DJP online ya. Jadi semua proses sudah sudah langsung dikirim lewat online dan tepat waktu ya. Jadi kita tidak melakukan pelaporan yang menggunakan hard copy.
Tanpa Jadi hard copy lagi. tanpa hard copy lagi, karena fasilitas dari DJP juga sudah menggunakan DJP online, semua melalui dengan ISPT, dengan dan juga dengan melakukan dengan e-faktur dan semuanya Ibu pot itu juga ya, Pak? ibu pot, unifikasi semuanya sudah melakukan secara online. Oke. Nah memang udah ada inisiasi berarti Pak ya dari sisi Sudah ada perusahaan ya. inisiasi. Nah untuk sosialisasi kali ini sebetulnya Bapak udah pernah dengar belum sih Pak sebelumnya? Ya, sebelumnya di sepemahaman saya di 2021 DJP itu mengeluarkan PMK nomor 63 2021 terkait dengan sertifikasi ya, Sertel ya. Oke, sertifikasi. Dan ya Sertel. Jadi kami dari Mercedes-Benz juga justru kami mengundang DJP untuk melakukan komunikasi secara private dengan kami waktu itu. Kami undang untuk komunikasi langsung. Oke. Ya, kami ingin tahu lebih dalam karena banyak sekali hal-hal yang perlu yang memang align dengan corporate kami di Jerman, di mana semua sudah menggunakan e-signing. Oh, oke. Ya, jadi kami mau menanyakan apakah proses e-signing ini sudah bisa dilakukan misalnya dengan cara untuk melaporan SPT 21 untuk setahunan, di mana peraturannya sampai sekarang belum keluar. Oke. Di mana PPh 21 1721A1 itu untuk karyawan bukti potong itu sampai sekarang masih dilakukan secara tanda tangan basah. Oh, oke. Ya, Baik. belum ada aturan yang memperbolehkan dengan e-signing. I see. Ya, Oke. jadi hal itu juga yang waktu itu kita mengundang mereka untuk melakukan dialog ya. Dialog. Dan dari pihak DJP pun masih belum memberikan jawaban yang Betul Pak. Nah, pasti. Seperti pas itu. banget berarti Pak di event kali ini kita sebagai PSRE Ya. memang dipilih salah satu jadi tanda tangan elektronik atau Ya. sertifikat elektronik untuk ya. nantinya pelaporan itu Pak. Oke, Iya, good, Pak. good. Nanti Bapak bisa langsung Boleh. dengar langsung dari DJP-nya ya. Boleh, Nah, boleh. Ya, terima kasih banyak Pak Sten. Sama-sama. Iya, Terima kasih. terima kasih. Masih di acara Unlocking the Business of Digital for Taxpayers. Saat ini saya bersama dengan Head of Tax salah satu auto commerce yang saat ini growth-nya paling bagus di Indonesia, yaitu Moladin, dan bersama dengan saya yaitu Pak Andi Wibowo selaku Head of Tax. Halo Pak, selamat siang. Siang. Ya, sedikit tanya-tanya Pak ya. Ya, pertama kita mau bertanya sebenarnya bagaimana proses pelaporan pajak di perusahaan Bapak atau di Moladin saat ini? Oke, sebagai wajib pajak yang baik, pasti kita memprioritaskan dari sisi compliance lah ya. Jadi saat ini kita comply untuk tax reporting, kemudian untuk saat ini kita masih menggunakan platform dari official dari DJP saja untuk saat ini. Oke, baik-baik. Berarti terkait dengan yang tadi, berarti apakah sudah ada inisiasi dari Moladin sendiri untuk terkait digitalisasi pelaporan pajak? Kita sudah mencoba mengarah ke sana ya. Jadi nanti bisa membantu kita dengan adanya intermediary ini, bisa membantu kita akan mungkin lebih comply lagi, kemudian nanti lebih cepat untuk proses reportingnya atau segala macam. Mungkin saat ini kan dari DJP kadang-kadang suka agak lambat atau apa gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, Pak Andi terakhir, apa pandangan Pak Andi sendiri mengenai transformasi digital dalam pelaporan pajak menggunakan tanda tangan digital? Menurut saya sangat bagus lah ya. Sudah saatnya DJP untuk menggaet dari sektor swasta untuk mengembangkan, karena pajak sendiri kan sesuatu yang memang baku. Cuman ini kan perubahan tuh dinamis ya. Bisnis sekarang udah lebih ke era digitalisasi semua. Jadi kita harus ngikutin perkembangan ya. Dan ini harapannya nanti mendukung untuk sektor perpajakan lebih bagus lah gitu. Siap. Pak Andi Wibowo, Head of Tax Moladin. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Ya. Selamat siang Mbak Esti. Siang. Apa kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Ya, baik ya. Makasih Mbak Esti udah datang dari Iya. perwakilan dari RDS Iya. untuk hari ini terkait sosialisasi DJP tentang penggunaan digital elektronik atau digital signature ya. Ya. Ya Mbak, kita pengen tahu sebetulnya saat ini proses pelaporan pajak di RDS sebetulnya seperti apa ya Pak? Mbak, saat Kita ini? sih proses pelaporannya masih ngikutin yang dari DJP, kayak kalau untuk SPT masanya pakai e-filing, terus kalau untuk PPh-nya pakai e-bukti potong unifikasi, masih kayak gitu sih. Kalau di RDS sendiri sekarang udah ada inisiasi untuk ke arah digital belum ya? Sampai sejauh ini belum ada pembahasan.
Belum ada pembahasan. Belum ada pembahasan. Karena kita belum tahu juga ini ada yang digitalisasi seperti ini. Oke. Nah, kalau berarti saat ini sosialisasi terkait acara ini sebetulnya belum pernah dengar juga? Belum pernah dengar ya. Nah, kebetulan kita itu Vida di PSRE yang dipilih sebagai salah satu penyedia sertifikat atau penyelenggara sertifikat elektronik untuk di DJP supaya nanti pelaporan itu bisa lakukan secara digital. Nanti mungkin kita bisa dengerin sama-sama dari pihak DJP-nya ya, Mbak ya. Ya. Oke, makasih banyak Mbak Esti. Ya. Masih di tentunya event Unlocking the Business of Digital for Taxpayer. Saat ini saya bersama dengan perwakilan dari salah satu startup telehealth yang cukup ternama di Indonesia tentunya. Ada Mas Al di sini. Halo Mas Al, selamat siang. Ya, ada beberapa pertanyaan ya yang kita pengen diskusikan. Pertama mungkin bagaimana proses pelaporan pajak di Halo Dokter saat ini, Mas? Oke, iya, kalau di Halo Dokter sendiri kita ya seperti regulasi yang ada ya. Kita itu selalu melakukan pelaporan pajak untuk perusahaan setiap tahunnya melalui website Dirjen Pajak ya. Siap. Nah, apakah sudah ada inisiasi dari perusahaan Mas Al sendiri terkait digitalisasi pelaporan? Oke, ya untuk inisiasi digitalisasi pelaporan pajak dari perusahaan sudah ya. Kita sudah itu untuk nge-digitalize proses pelaporan pajak kita. Iya, apalagi sebenarnya kan kalau bicara mengenai startup ya, digital reporting itu bagaimana? Apakah cukup membantu? Iya, cukup membantu ya dengan proses yang digitalize itu akan cukup membantu sih, mempermudah kita. Nah, dan terakhir mungkin Mas Al, pandangan Mas Al sendiri mengenai transformasi digital dalam pelaporan pajak menggunakan tanda tangan digital, bagaimana pandangannya? Iya, kalau dari pandangan saya proses pelaporan pajak melalui platform digital gitu itu akan sangat membantu untuk seluruh lini bisnis gitu ya dari kita untuk melakukan pelaporan pajak ya, karena ada beberapa hal yang mungkin difasilitasi oleh digital lebih baik gitu kan dibanding dengan secara konvensional gitu. Baik. Terima kasih banyak Mas Al untuk waktunya dari Halo Dokter datang di eventnya kita. Terima kasih Mas Yofi. Oke, Mbak Nurul, selamat siang. Terima kasih banyak waktunya sudah disempatkan di acara siang hari ini. Jadi undangan kita di hari ini kita bersama DJP melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan untuk pengembangan sistem dari DJP bersama Vida. Mungkin aku boleh nanya dulu sebelumnya, Mbak Nurul bisa perkenalan dulu, silahkan. Ya, saya Nurul Hidayah dari PT Smartfren Telekom. Oke. Baik Mbak, mungkin pertanyaan pertama aku mau nanya nih, saat ini kan pasti proses digitalisasi terjadi untuk semua hal di bisnis ya, terutama yang kita bahas siang hari ini terkait dengan sistem perpajakan. Menurut Mbak Nurul nih di Smartfren dan sistem perpajakan proses itu sudah berjalan atau bagaimana, silakan? Sistem digital itu udah berjalan sih Mbak, udah lama sih dari saya masuk itu udah berjalan, dari mulai pelaporan, dari mulai kita buat e-billing semua itu udah terdigitalisasi lewat online. Udah bagus sih menggunakan utilize sistem yang dibangun oleh DJP begitu. Iya, betul. Mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin sampaikan bahwasanya saat ini Vida bekerja sama dengan DJP untuk salah satunya enhancement atau development dari digitalisasi di DJP. Kalau dari Mbak Nurul sendiri harapannya apa nih untuk WP pajak, PKP gitu ya, tentang transformasi digital? Ya semoga sih ya ke depannya, ini kan baru ya Mbak ya, tentang penandatanganan digital online ini kayak baru sih. Nah semoga sih banyak sosialisasi dari DJP, terus AR-nya atau PIC yang berhubungan dengan kami, dengan PKP itu bisa lebih aktif gitu, terus bisa lebih menerima keluhan-keluhan kita tuh apa gitu, terus cepet respon gitu. Kita mengharapkannya sih seperti itu sih. Termasuk agenda-agenda seperti ini ya, jadinya dari PKP bisa mengupgrade informasi terkait apa-apa yang dikembangkan di DJP gitu ya Mbak? Iya begitu sih. Makasih banyak masukannya, semoga ke depan kita bisa punya sistem yang lebih baik sehingga pelaporan perpajakan bisa lebih maksimal. Ya, makasih banyak Mbak Nurul. Makasih banyak juga Mbak. Ya, selamat siang Pak Agus. Terima kasih atas waktunya.
Jadi saya hanya ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan inisiatif kita bersama ya Pak ya, antara Vida dan Dirjen Pajak. Dengan adanya inisiatif ini Pak, sepertinya pandangan Bapak sendiri mengenai transformasi digital dalam pelaporan pajak menggunakan tanda tangan dari PSR ini seperti Vida seperti apa ya Pak ya, pandangan Bapak? Jadi selamat siang Pak Irwan. Sebelumnya terima kasih ya sudah diundang ya terkait dengan acara sosialisasi buat kliennya Vida untuk mengikuti sosialisasi penggunaan sertifikat elektronik dari Vida. Jadi Vida itu kan sudah ditunjuk sebagai PSRE ya, penyedia PSRE oleh Kominfo. Dan memang di regulasi kami ini sudah membuka memang menggunakan charter dari pihak PSRE, dan saya pikir ini merupakan piloting pertama kali Pak menggunakan PSRE dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah Vida, karena sebelumnya kita menggunakan PSRE non sertifikasi yang dibuat sendiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi saya pikir ini seiring lah dengan perkembangan transformasi digital di Direktorat Jenderal Pajak, karena kita sekarang juga sedang proses penggantian sistem core kita Pak, dari core yang lama menggunakan core tax system yang baru yang mungkin akan implementasi di Januari 2024 ya, sesuai dengan rencana seperti itu. Jadi saya pikir keterlibatan Vida dan juga para klien dari Vida untuk mengikuti tahapan ini menjadi bagian yang penting bagi DJP dalam rangka transformasi digital, baik di sisi Direktorat Jenderal Pajak maupun di sisi wajib pajak, dan tentunya Vida sebagai penyelenggara sertifikat elektronik tersertifikasi. Itu mungkin Pak Irwan. Ya. Kalau singkatnya dampak positifnya kira-kira apa ya Pak dengan menggunakan Vida ini? Dampak positif saya pikir sangat besar ya, baik dari kami di DJP, kemudian dari wajib pajak tentunya, dan juga Vida sebagai penyelenggara sertifikat elektronik. Dari sisi DJP tentunya dari sisi compliant kita ya terhadap undang-undang ITE, di mana memang ada keharusan DJP juga mengikuti regulasi itu yang menggunakan pihak ketiga sebagai penyelenggara sertifikat elektronik yang tersertifikasi gitu ya. Kemudian dampak positif bagi wajib pajak tentunya ini akan menambah experience baru mereka dalam rangka melaksanakan kewajiban mereka menggunakan fitur-fitur aplikasi yang ada di Direktorat Jenderal Pajak menggunakan charter tadi. Dan tentunya juga bagi Vida ini sangat besar gitu ya, karena dengan begitu kan juga Vida akan semakin dikenal di masyarakat sebagai salah satu penyelenggara sertifikat elektronik, akan dikenal semakin luas ya, karena dengan kolaborasinya dengan Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Karena kalau DJP kan mengelola puluhan juta wajib pajak, dan saya pikir dengan Vida terlibat di awal ini akan memberi pesan ya, sinyal kepada masyarakat bahwa Vida juga siap ya dalam rangka transformasi digital ataupun layanan-layanan di Direktorat Jenderal Pajak. Itu mungkin Pak Irwan. Sinergi ya Pak ya, antara publik dan private. Mungkin pertanyaan terakhir aja Pak, pesannya kira-kira apa Pak ini buat pengusaha kena pajak nih biar juga siap ya Pak ya, karena itu mungkin kesiapannya juga perlu kita ketahui, kira-kira pesannya seperti apa? Oke, buat wajib pajak saya pikir dengan terlibat ya sejak awal piloting ini, tentunya nanti pada saat implementasi mereka jauh lebih siap ya, karena dengan menggunakan sertel tersertifikasi ini kan berarti secara undang-undang comply, kemudian untuk keamanan data dan informasi juga lebih kuat gitu ya, karena kan Vida juga sudah ditunjuk sebagai pihak yang berhak menyelenggarakan sertifikat elektronik gitu ya. Itu sih Pak, dari sisi komplain terhadap regulasi, dari sisi keamanan data dan informasi itu lebih bagus gitu ya. Jadi lebih baik ikut pilot dari sekarang ya Pak? Ya, jadi saran saya ya kita memang tidak membatasi untuk piloting ini, tapi kita membatasi dari pihak penyelenggaranya. Kalau yang siap tuh sekarang ada 4 ya, selain Vida ada 3 lagi. Sehingga kalau klien dari yang 4 ini juga terlibat dalam piloting, ini akan semakin memperluas cakupan penetrasi penggunaan charter ini di layanan DJP. Itu sih Pak. Itu Pak Irwan. Baik, itu saja dari saya Pak. Terima kasih atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan kerjasama antara DJP dan Vida bisa lebih baik ke depannya dan uji coba bisa berjalan dengan sukses. Dan sukses juga buat Vida. Siap, makasih Pak Agus ya. Makasih. Salam Pak.
Hai, sore Mbak Della. Terima kasih sebelumnya ya sudah ikut acara FIDA dan DJP hari ini. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya Mbak Della? Terima kasih, nama saya Radela dari PT Lipo Life Assurance dan saya sebagai Divisi Finance dan Accounting Officer di sini. Oke. Nah, mungkin ada sedikit tanggapan nggak Mbak mengenai sosialisasi hari ini atau ada insight apa sih yang Mbak dapatkan dari hari ini? Oke, jadi untuk dari acara hari ini, menurut saya itu cukup banyak ya pengetahuan yang saya dapatkan pada hari ini karena kan juga informasi baru juga yang saya dapatkan dari sebelum-sebelumnya belum pernah ada sosialisasi seperti ini. Jadi menurut saya sih cukup menambah wawasan saya ya mengenai adanya proses penandatanganan secara surat elektronik ini seperti itu. I see. Nah, kalau tadi kita sudah sempat lihat dari sosialisasi Mbak, bahwa kan memang DJP ini punya inisiatif untuk menggunakan tanda tangan digital dalam proses pelaporan pajak ke depannya untuk institusi gitu. Nah, kira-kira kalau untuk Lipo Life Assurance sendiri ke depannya dengan adanya pilot project ini apa sih impact yang bisa memberikan membawa kemajuan untuk Lipo Life ke depannya itu seperti apa kira-kira? Kalau untuk Lipo Life Assurance sendiri, kebetulan untuk mungkin lebih mempercepat pekerjaan ya, terus juga untuk menurut saya lebih akurat dalam adanya proses autentifikasinya. Jadi kayak lebih akurasinya lebih tinggi juga kan untuk aplikasi ini seperti itu. Lebih aman juga ya. Lebih aman betul tentunya. Terima kasih Mbak Sofia sudah berpartisipasi dalam sesi FIDA Expert Seat hari ini sebagai host ya. Aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih. Yang pertama aku mau nanya dulu, menurut Mbak Sofia sendiri nih bagaimana sih transformasi digital dalam tanda tangan digital untuk proses pelaporan pajak ini dari sudut pandang Mbak Sofia sendiri nih? Kalau menurut saya ya pribadi, transformasi ini sangat baik ya karena amat sangat mempermudah masyarakat Indonesia khususnya karena seperti kata ketahui ya banyak banget kan yang suka malas kadang untuk lapor pajak karena kadang suka bingung bagaimana caranya, belum lagi tentunya mobilitas orang yang sangat tinggi jadi susah gitu untuk melakukan laporan pajak. Tapi dengan adanya transformasi seperti ini saya yakin sih lebih mempermudah masyarakat untuk bisa lapor pajak dan yang pastinya on time juga lapor pajaknya. Lebih semuanya karena serba digital nih jadi lebih cepat gitu ya prosesnya. Oke, aku langsung ke pertanyaan kedua aja nih Mbak ya. Kalau menurut Mbak Sofia sendiri, gimana sih caranya supaya para pengusaha wajib pajak ini tuh mereka tuh lebih nanti tuh bisa langsung gampang beradaptasi lah dengan transformasi digital ini, tanda tangan digital ini, pelaporan pajak tuh gimana ya kira-kira caranya ya? Baik, kalau adaptasi kan pasti butuh adjustment ya pasti semuanya ya, tapi paling penting itu sebenarnya adalah sosialisasi sih kalau menurut saya. Semakin banyak sosialisasinya kepada pengusaha-pengusaha ya pasti akan lebih mudah dan mereka akan lebih paham mengenai mekanisme yang terbaru ini. Dan selain itu juga sosialisasi kan bisa dilakukan dengan cara banyak hal ya, dengan cara sosialisasi ke perusahaan maupun sosialisasi melalui media sosial yang tentunya mempermudah masyarakat umum atau juga perusahaan-perusahaan tahu dengan mekanisme yang baru ini gitu. Berarti benar-benar dari pemerintah sendiri nih, dari DJP, dari Kemenkeu, dari harus bekerja sama dengan PSRS seperti FIDA ya untuk mensosialisasikan itu ke masyarakat gitu sehingga lebih bisa terwujud nih digitalisasi dengan tanda tangan digital untuk pelaporan pajak yang lebih mudah, aman dan pastinya lebih cepat. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Sofia untuk waktunya ya. Sama-sama, terima kasih juga dan sukses selalu tentunya untuk FIDA. Ya, sampai jumpa.